Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita mengenal seseorang yang diberikan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i adalah sosok manusia yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Imam Syafi'i adalah seseorang yang alim, seseorang yang luas ilmunya dan memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Ketika beliau berumur 7 tahun, di saat itu sudah hafal Al-Quran. Kemudian di saat usia 13 tahun, ribuan hadis dihafalkannya. Itulah keistimewaan yang dimiliki oleh beliau. Tapi dengan keistimewaan hafalan yang seperti itu, apakah beliau merasa cukup? Apakah beliau merasa sudah itu yang terbaik? Ternyata masih belum. Sehingga beliau menulis dalam sebuah syair tentang pengalamannya di dalam menghafal itu. Syair beliau ditulis dengan begitu indah dan juga berirama. Syakawtu ila waki'in su'a hifzi farshadni ila tarkil ma'asi وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للعاصي. Kata Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila waki'in. Aku mengadu kepada guruku yang bernama Al-Waqi'. Apa yang disampaikan oleh beliau? Su'ahifdi. Aku mengadu terhadap guruku atas buruknya hafalanku. Beliau yang 7 tahun hafal Al-Quran, tapi kata beliau buruk hafalannya. 13 tahun hafal ribuan hadis, merasa masih buruk hafalannya itu. Akhirnya Al-Waqi' sebagai seorang guru pun juga memberikan nasihat, memberikan arahan. Beliau menyampaikan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau menunjukkanku, kata Imam Syafi'i, bitarkil ma'asi, agar aku meninggalkan maksiat. Kenapa demikian? Dilanjutkan di syair itu, fa'lam bi annal ilma nurun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, ilmu adalah nur. Wa nurullahi la yuhda lil asi. Dan nur Allah itu, cahaya Allah itu tidak bisa dihidayahkan kepada orang yang bermaksiat. Jamaah, saudaraku sekalian rahimakumullah. Betapa pengaruh maksiat itu terhadap seseorang sangat luar biasa. Bahayanya begitu besarnya. Ternyata perbuatan maksiat itu menjadi virus bagi seseorang. Dan bahkan lebih berbahaya dari virus yang lainnya. Kalau virus yang lainnya itu menyerang kepada manusia, itu akan berakibat pada timbulnya sakit atau penyakit itu akan masuk ke tubuh seseorang. Tapi kalau virusnya dosa, virusnya maksiat itu, ternyata betapa luar biasanya. Itu akan bisa hilang hafalan, akan bisa rusak hafalan itu ketika seseorang berbuat maksiat itu. Nah, itulah saudaraku yang dirahmati Allah. Maka kita harus betul-betul berhati-hati. Harus betul-betul menjaga diri kita. Sebaik mungkin
kita lindungi diri kita ini dari virus yang berupa perbuatan maksiat itu. Ketika perbuatan maksiat kita lakukan, maka itu kembali kepada diri kita. Itu akan mengotori hati kita. Ketika hati kita kotori dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan dosa itu, semakin banyak kotoran yang hinggap di hati kita, maka akan menjadi gelaplah hati kita. Ketika hati kita sudah gelap, maka sebagaimana pesan gurunya Imam Syafi'i yang bernama Al-Waqi', maka cahaya tidak bisa dihidayahkan oleh Allah, tidak bisa tembus, tidak bisa masuk ke hati seseorang. Maka kalau sudah hidayah tidak bisa sampai, tidak bisa tembus masuk ke hati seseorang, maka orang itu tidak akan bisa mendengarkan kebenaran-kebenaran. Kebaikan-kebaikan tidak bisa diterima oleh hati seseorang. Karenanya, maka marilah kita berusaha agar diri kita terjauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, sehingga hidayah Allah akan mudah masuk ke dalam diri kita. Ilmu Allah akan mudah bisa kita terima, akan bisa kita cerna, sehingga akan terpancar dari diri kita. Ketika hidayah itu sudah bisa kita terima, akan terpancar dari diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang akan timbul, yang akan kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat sedikit ilmu yang bisa kita kaji bersama-sama ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.